Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya, infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Yang pertama kita bahas mengenai HIV/AIDS. Ini merupakan materi kuliah mahasiswa D3 Teknologi Bank Darah. Kita tahu ya, IMLTD dalam dunia transfusi darah sangat penting agar produk darah yang dihasilkan bebas dari penyakit menular lewat transfusi. Jadi perlunya pengetahuan terkait hal ini. Nah, oke, kita mulai dulu dengan IMLTD, yaitu infeksi menular lewat transfusi darah. Ini adalah didapatkan dari proses transfusi darah dengan penderita yang terinfeksi hepatitis B, hepatitis C, sifilis, HIV/AIDS, gonorrhea, kemudian malaria, demam berdarah, dengue, DBD. Nah, agen penyebab IMLTD dibagi berdasarkan virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Nah, virus merupakan penyebab penyakit yang paling penting dan sering menjadi permasalahan dalam transfusi darah. Sementara jamur jarang terjadi. Kita lanjut lagi ya, IMLTD. Uji saring IMLTD dilakukan untuk menghindari risiko penularan infeksi dari donor ke pasien. Ini merupakan bagian yang kritis dari proses penjaminan bahwa transfusi dilakukan dengan cara seaman mungkin. Nah, penggunaan metode serologi sederhana, RAVI, dan uji serologi canggih, ELISA atau CELIA, dapat digunakan untuk melakukan uji saring penyakit yang dinularkan melalui darah. Dan pastinya standar yang digunakan oleh unit donor darah atau UTD PMI biasanya menggunakan ELISA. Nah, kita mulai dulu IMLTD HIV. Jadi materi ini kita fokus ke HIV. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah famili Retroviridae, yaitu genus dari lentivirus jenis RNA yang menyerang limfosit T helper atau CD4 ya, CD4. Virus HIV terbagi, yaitu virus HIV-1 itu paling terbanyak diinfeksinya di seluruh dunia. Dan HIV-2 itu jarang di Afrika Barat dan Portugal dengan prevalensi rendah. Jadi kalau kita rasiokan mungkin infeksinya 95% lebih itu HIV-1. Nah, menegakkan diagnosis infeksi HIV itu dengan melakukan pemeriksaan secara laboratorium. Nah, kita lanjut lagi ke infeksi HIV. Virus HIV memperlemah sistem kekebalan tubuh manusia. Secara progresif menyerang limfosit sehingga menyebabkan berkurangnya sistem imun tubuh. Infeksi HIV yang laten menyebabkan penurunan sistem imun sehingga penderita mengalami defisiensi imun. Nah, defisiensi imun terminal ditandai dengan AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome pada penderita. Jadi nanti penderita mendapatkan defisiensi imun yang terminal, yaitu dengan defisiensi imun AIDS ya. Lanjut kita pindah ke CD4 pada HIV. Sel limfosit atau halnya sel lainnya seperti CD4. Jadi CD4 ini bagian dari limfosit ya. Dan viral load VL yang biasa berkaitan erat dengan infeksi HIV. Jadi limfosit akan turun populasinya, terutama yang turun drastis adalah CD4. Pada infeksi HIV, virus dapat melekat pada reseptor CD4 atas bantuan koreseptor CCR4 dan CXCR5. Nah, CD4 ini merupakan petunjuk untuk tingkat kerusakan sistem imun tubuh karena infeksi HIV. Jadi dia penanda infeksi tingkat imun kita. Kalau misalnya terinfeksi berat, maka CD4 akan turun drastis. Nilai normal CD4 sekitar 8.000 sampai 15.000 sel per mililiter ya.
Kemudian apabila jumlahnya menurun drastis, berarti imun tubuh sangat rendah, sehingga memungkinkan berkembangnya infeksi oportunistik. Jadi infeksi oportunistik ini dalam kondisi kita tidak terinfeksi HIV itu aman-aman saja, tapi karena ada peluang dan mengalami defisiensi imun, jadi dia mampu menginfeksi tubuh kita. Nah, apa saja risikonya infeksi oportunistik terhadap CD4? Jadi di sini ada ya infeksi oportunistik atau keganasan bila CD4-nya di bawah ya. Misalnya di sini herpes simplex di bawah 200, herpes zoster di bawah 150 ya. Kemudian candidiasis 100, Cryptosporidium, di sini ya pneumocystis carini pneumonia, sarkoma kaposi, non-Hodgkin lymphoma, cryptococcal meningitis, toxoplasma encephalitis, cytomegalovirus, MAC kompleks. Jadi di sini berisiko terjadinya infeksi-infeksi oportunistik, sekumpulan infeksi pada tubuh, sehingga makin rapuhlah sistem imun. Nah, kita lanjut ya ke VL pada HIV, viral load. Viral load ini adalah yaitu kandungan atau jumlah virus dalam darah. Jadi jumlah kopi virus dalam darah. Ini viral load ini adalah beban virus ya kalau bahasa Indonesianya. VL dinyatakan dalam log virus. Misalnya log 6 berarti nolnya 6 buah, berarti 1 juta kopi virus per mililiter ya. Pengukuran dengan teknik PCR yaitu polymerase chain reaction atau mungkin yang modifikasinya misalnya gen expert ya. Ini bisa mampu mengukur viral load secara cepat ya. Semakin besar jumlah viral load pada penderita HIV, maka semakin besar pula kemungkinan penularan HIV kepada orang lain. Jadi kalau viral loadnya rendah sekali, penularannya akan rendah. Tapi kalau viral load tinggi, maka penularannya lebih besar ya pada orang lain. Nah, masih di viral load atau beban virus di sini ya, ini menunjukkan tingginya replikasi virus dan kecepatan penghancuran CD4. Tinggi rendahnya viral load menunjukkan cepat lambatnya perjalanan penyakit dan kematian. Monitoring pengobatan bisa digunakan dengan memeriksa viral load dan monitoring resistensi ARV, antiretroviral. Jadi di sini ada dua hal tentang viral load, yaitu VL, jumlah partikel virus HIV yang ditemukan dalam setiap mililiter darah. Kemudian semakin banyak jumlah partikel virus HIV dalam darah, semakin cepat CD4 dihancurkan sehingga cepat terjadinya AIDS. Lalu kita masuk ya perbandingan CD4 dan viral load dalam diagnosis ini. CD4 ini normalnya kurang lebih 500 sampai 1200 sel per milimeter kubik. Ini tidak terinfeksi ya. Apabila di atas dari 350 sel per milimeter kubik itu belum direkomendasikan diberi ARV. Nah, kalau kurang dari 350 itu pemberian ARV mulai direkomendasikan. Apabila di bawah 250 sel per milimeter kubik, risiko infeksi oportunistik jadi sangat tinggi. Jadi ARV dianjurkan. Sementara untuk viral load di sini maknanya yaitu apabila 100.000 sampai dengan 1 juta kopi, log 5 sampai log 6 ini artinya sangat tinggi. Apabila di atas 100.000 kopi atau log 5 ini untuk ODA, orang dengan HIV AIDS yang tidak dalam pengobatan. Jadi viral loadnya lumayan ya. Nah, kemudian di bawah 20 sampai 50 kopi ini terdeteksi target pengobatan HIV dengan AIDS dengan ARV ya di sini. Kita tahu ya, satu kopi ini 1,72 IU atau 100 ini sama dengan log 2. Jadi nanti pastinya pemberian ARV ini akan menekan viral load dan menyebabkan CD4 akan meningkat ya di sini. Jadi terbalik karena pemberian ARV ini melihat indikator keberhasilan dari pengobatan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di sini ya pada halaman selanjutnya. Di sini hubungan CD4 dan viral load pada patogenesis HIV. Nah, gambar garis berwarna biru itu adalah menggambarkan di situ jumlah CD4 ya.
Sementara yang warna merah itu adalah jumlah viral load. Jadi nanti kalau misalnya CD4 naik, berarti viral load turun. Sementara viral load tinggi berarti CD4 turun drastis. Apabila itu terjadi, maka kematianlah sebagai ujungnya ya pada saat CD4 di titik sangat terendah dan viral load di titik sangat tertinggi. Nah, sebagai simpulan, hubungan CD4 dan viral load ini berbanding terbalik antara hitung CD4 dan viral load. Viral load yang tinggi menyebabkan CD4 menurun, kemudian hubungannya terhadap efektivitas terapi ARV. Lanjut lagi kita pindah ya ke epidemiologi HIV/AIDS. HIV/AIDS pertama kali dilaporkan oleh Center for Disease Control atau CDC di Amerika pada sekelompok kaum homoseksual di California dan New York City pada tahun 1981. Jadi lama sekali ya sudah ya. Ini kurang lebih sudah 40 tahunan. Beberapa literatur sebelumnya ditemukan kasus yang cocok dengan definisi surveillance AIDS pada tahun 1950 dan 1960-an di Amerika. Jadi sudah ada studi yang lama. Sampel jaringan potong beku dan serum dari seorang pria berusia 15 tahun di Saint Louis AS yang dirawat dan meninggal akibat sarkoma Kaposi. Masih di epidemiologi HIV/AIDS ini ya. Jadi kasus agresi pada tahun 1968 menunjukkan antibodi HIV positif dengan Western blot dan antigen HIV positif dengan ELISA. Jadi kasusnya lama sekali, ini 68. Kalau di Indonesia itu lagi rame-ramenya mau era orde baru ya. Pasien ini tidak pernah pergi ke luar negeri sebelumnya. Diduga penularan berasal dari orang lain tinggal di AS pada tahun 1960-an. Jadi ini mulai di era 60-an sampai 68 ini kasusnya mulai ditemukan ya. Kemudian virus penyebab AIDS diidentifikasi oleh Lux Montagnier pada tahun 1983 dan diberi nama LAV di sini ya. Lymphadenopathy virus. Sementara selanjutnya Robert Gallo menemukan virus penyebab AIDS pada 1984 yang satu dinamakan HTLV-3, Human T lymphotropic virus 3 ya di sini. Kemudian nanti diberi nama menjadi HIV ya. Pada tahun 1985 ditemukan tes untuk memeriksa antibodi terhadap HIV dengan metode ELISA. Nah, bagaimana dengan kasusnya di Indonesia? Nah, kita bahas di sini ya. Kasus pertama AIDS di Indonesia dilaporkan oleh Depkes tahun 1985 maksudnya, berasal dari warga negara Belanda di Bali. Sebelumnya ditemukan kasus bulan Desember 1985 secara klinis dengan metode ELISA positif sesuai dengan diagnosis AIDS. Namun dengan metode Western blot di Amerika Serikat hasilnya negatif, jadi belum matching. Kasus kedua infeksi HIV Maret 1986 di RSUP ya kan Cipto Mangunkusumo atau RSCM pada penderita hemofilia dan termasuk jenis non-progresor. Kondisi kesehatan dan kekebalan cukup baik selama 17 tahun tanpa pengobatan. Jadi ajaib ya. Kasus ini juga sudah dikonfirmasi dengan Western blot dan masih berobat rawat jalan di RSUP Cipto Mangunkusumo tahun 2002. Jadi cukup panjang sini ya. Kita masih masuk di kasus HIV AIDS di Indonesia di ini ya. Pada tahun 1985 sampai tahun 1996 kasus AIDS jarang ditemukan di Indonesia. Sebagian besar ODA pada periode tersebut berasal dari kelompok homoseksual. Nah, lanjut lagi ya, pada pertengahan tahun 1999, jumlah kasus HIV AIDS mulai terjadi peningkatan tajam, terutama disebabkan karena penularan melalui narkotika suntik. Jadi di sini era-era naiknya kasus HIV AIDS karena jarum suntik. Makanya pemerintah lalu membuat program bahwa bahaya penularan HIV AIDS melalui jarum suntik.
Survei lain pada donor darah dan ibu hamil biasanya digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan infeksi HIVS pada masyarakat umum. Nah, masih di kasus HIVS, lanjut kita ya di PMI. Ya. Pada tahun 1990 belum ditemukan darah donor yang tercemar virus HIV di Palang Merah Indonesia. Nah, periode selanjutnya ditemukan kantong darah yang tercemar virus HIV yang jumlahnya semakin meningkat. Nah, ini periode 1992-93 persentase kantong darah yang tercemar HIV adalah 0,002%. Jadi sangat rendah sekali. Periode 1994-95 sebesar 0,003%. Jadi naik sedikit. Kemudian periode 1998-99 sebesar 0,004%. Jadi naik lagi ya, satu digit. Kemudian pada tahun 2000 sebesar 0,016. Naik lagi di sini. Jadi dia kasusnya ternyata malah tambah meningkat. Nah, bagaimana kasus HIVS pada PSK? Jadi hasil survei di Tanjung Balai Karimun menunjukkan peningkatan jumlah PSK yang terinfeksi HIV yaitu dari 1% pada tahun 1995-96 menjadi lebih dari 8,3% pada tahun 2000. Jadi melonjak sekali ya di sini. Dan di sini akhirnya pemerintah lagi menggembar-gemborkan bahwa penularannya ternyata tinggi di kasus seksual. Akhirnya di sini ada program yaitu masalah seks bebas dan penggunaan kondom. Karena melalui seksual ternyata jauh meningkat dibandingkan narkoba. Narkoba sudah bisa ditekan. Hasil survei tahun 2000 menunjukkan angka infeksi HIV yang cukup tinggi di lingkungan PSK di Merauke yaitu 5-26%. Tinggi sekali ya. 3,36% di Jakarta Utara dan 5,5% di Jawa Barat. Masih di kasus HIV, di sini kita pindah ke kasus HIV/AIDS di narkotika. Hasil survei di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO di sini di Jakarta menunjukkan peningkatan kasus infeksi HIV pada pengguna narkotika menjalani rehabilitasi pada tahun 1999 sebesar 15%. Meningkat menjadi 40,8% pada tahun 2000 dan 47,9% pada tahun 2001. Jadi lonjakannya tinggi juga penggunaannya pada kasus narkoba. Hasil survei di Kelurahan Jakarta Pusat oleh Yayasan Pelita Ilmu menunjukkan 93% pengguna narkotika terinfeksi HIV. Jadi kesimpulannya di sini selain kasusnya dari seksual, ternyata penggunaan narkotika melalui suntik ini meningkat sekali ya. Jadi akhirnya dengan peningkatan ini maka tersebarlah dan banyaklah penderita-penderita baru. Nah, masuk kita ke kasus HIV di klinik, HIVS di klinik di sini. Hasil survei cross seksional di penjara narkotika di Bandung menunjukkan bahwa prevalensi HIV pada warga binaan 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Nah, survei di beberapa klinik KB, puskesmas dan rawat dan rumah sakit di Jakarta yang dipilih secara acak melaporkan bahwa 1,1% dari 537 orang yang bersedia menjalani tes HIV positif terinfeksi. Jadi di sini cukup ya, lumayan banyak ini. Lanjut lagi kita lihat di sini jumlah kasus HIV dari tahun ke tahun di Indonesia. Jadi mulai dari tahun 1987 itu 859 lalu naik sehingga di tahun 2013 itu puncaknya 29.037 lalu menurun sedikit di tahun 2014. Sementara kasus AIDS-nya di sini di tahun 2005 itu dia trennya naik sedikit kemudian dia mulai menurun di 2013 dan triwulan 3 2014.
Nah, lanjut lagi kita lihat sebaran kasus HIV/AIDS di tiap provinsi di tahun 2014 di Indonesia. Nah, berdasarkan gambar ini 5 besar yaitu DKI Jakarta, yang kedua Jawa Timur, ketiga Papua, kemudian yang keempat itu adalah Jawa Barat. Ya, di sini lalu Bali, kemudian Sumatera Utara. Jadi di sini saya tertinggal memasukkan Jawa Barat ya yang ranking 4. Sementara untuk yang lain misalnya Provinsi Kalimantan Selatan ini di posisi ke-24 dari 33 provinsi. Dan yang paling terendah itu adalah Sulawesi Barat dengan kasusnya 39 kasus. Jadi di sini dapat disimpulkan kasus tertinggi itu DKI Jakarta dan kasus terendah itu adalah Sulawesi Barat. Lanjut kita pindah ya ke struktur virus HIV. Nah, berdasarkan International Committee on Taxonomy of Viruses ya di sini ICTV tahun 2000. Klasifikasi HIV itu adalah sebagai berikut. Yang pertama dia masuk famili Retroviridae, kemudian genusnya lentivirus, subgrupnya primate lentivirus, lalu spesiesnya dia ada HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Jadi tipe yang paling banyak tipe 1, tipe 2 ini adalah Afrika Barat atau Portugal. Nah, antigenitas HIV2 itu tidak seganas HIV1 sehingga kasusnya sangat rendah. Kemudian penyebaran HIV1 itu di seluruh dunia, sedangkan HIV2 endemik di Afrika Barat saja. Nah, HIV merupakan virus jenis RNA ya sebagai materi genetik yang ada di dalam virionnya. Seperti pada gambar berikut itu ya, di situ dia merupakan untaian RNA, namun di dalam untaiannya itu sudah disiapkan enzim reverse transkriptase nanti yang mengubah RNA menjadi untaian DNA nanti pada saat bergabung dengan sel inang. Lanjut lagi kita masih di struktur virus ya. HIV1 ya di sini teman-teman terbagi menjadi beberapa subtype berdasarkan sekuen basa yang menyandi pembentukan komponen proteinnya. Misalnya GP120 ya, glikoprotein. Kemudian subtype HIV atau disebut dengan clade itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu mayor, kemudian outlier, dan N, bukan M ataupun O. Nah, sebanyak 95% dari virus HIV di dunia termasuk dalam kelompok M, yaitu subtipe A, B, C, D, F, G, H, J, dan K. Nah, lanjut lagi kita masih di struktur virus HIV. Jadi kita bahas secara detail di sini ya. Genom HIV itu terdiri dari 2 tipe gen, yaitu gen struktural dan gen regulator. Apa saja masing-masingnya ya di sini? Gen struktural itu berfungsi dalam pengaturan dan sintesis protein yang membentuk karakteristik fisik dan morfologi virus. Sedangkan gen regulator di sini mengatur aktivitas virus seperti produksi enzim, replikasi, dan lainnya. Jadi ada 2 fungsi yang berbeda. Nah, struktur genom RNA terdiri dari 3 gen utama yang mengkode pembentukan struktur-struktur virus, yaitu gen GAG, FOL, dan NV. Jadi envelope nanti mungkin ya. Lalu ada lagi gen tambahan yaitu TAT, kemudian REP dan NEP. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di sini gambar struktur gen dari HIV1 dan HIV2. Jadi gen tambahannya di sini ada TAT tadi ya, REP dan NEP. Teman-teman bisa melihat di situ ya. Jadi untuk gen utamanya itu mengkode pembentukan struktur virus yaitu gen GAG, kemudian FOL dan NV. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ya, ada sudah tertulis masing-masing ya. Ada GAG, kemudian FOL dan NV itu berada di bagian dalam tengahnya ya, sementara bagian tambahan itu TAT dan REP itu di luar. Lanjut kita pindah masih di struktur virus di sini ya. Secara struktural, HIV terdiri dari 2 bagian utama, yaitu envelope dan inti. Ya, di sini kalau bahasa Inggrisnya envelope.
Komponen envelope bagian luar berupa penonjolan atau spike ya, seperti paku ya, knop di situ yang keluar dari membran lipid ganda. Jadi berperan dalam perlekatan virus pada sel inang saat infeksi. Jadi seperti mirip ada paku-paku ya di permukaannya. Ini adalah bagian luarnya, spike knopnya. Lanjut lagi ya, amplop mengandung protein berupa glikoprotein permukaan yaitu GP120 dan glikoprotein transmembran GP41. Jadi keduanya ini penting dalam deteksi nanti adanya HIV di dalam tubuh atau dalam darah. Gen ENV ini menyandi pembentukan molekul prekursor GP160 menjadi GP120 dan GP41. Jadi nanti ada hierarkinya mengubah GP160 menjadi 120 dan 141. Masih lanjut ya, kita pindah di sini ke struktur virus HIV. Jadi teman-teman bisa perhatikan gambar di situ ya. Di situ adalah struktur virus HIV yang lengkap di situ. Ya kan ada GP41 ini adalah transmembran glikoprotein, ada GP120 ini docking glikoprotein, lalu ada di situ genom RNA, lalu ada P17 metrik protein, kemudian ada nukleokapsid, lalu integrase, lalu di situ reverse transkriptase, ada kapsid, ada protease, peptidase, kemudian host protein, lipid envelope dan MHC protein. Nah, komponen inti terdapat di bawah lapisan membran, terikat oleh protein serta melapisi dua rantai RNA yang identik. Nah, sementara gen GAG menyandi pembentukan protein GAG yang merupakan protein dari komponen inti dari si virus di virionnya. Nah, protein GAG yang paling penting di sini adalah P55, P24, P17 dan P15. Jadi teman-teman bisa melihat juga ya di strukturnya ada di situ misalnya P17. Lanjut lagi ya, protein P55 merupakan molekul prekursor yang muncul di awal infeksi dan akan membangun protein inti lainnya. Nah, struktur virus selanjutnya di sini kita lihat ya pada gambar ini secara ilustrasi. Jadi protein P17 merupakan protein yang berlokasi di metrik antara amplop dan inti. Jadi dia berada di tengah-tengah di situ. Nah, protein yang menyusun kapsid inti dan menyelimuti asam nukleat adalah P15 dan P24. Jadi teman-teman bisa melihat di situ ya, mayor struktural core protein P24 ya di situ. Lanjut lagi di sini. Selain itu terdapat pula protein lain yang turut menyusun inti HIV1 yaitu P9 dan P7. Di situ ada P7 ya dan P9, berarti dia berada di dalam ya, di dalam virionnya yang bentuk segi 6 ya, berarti dia berada di berdekatan dengan RNA-nya dari virus HIV. Masih gitu ya di struktur virus HIV di sini. Nah, ini ada gambar lagi secara lengkap. Selain melalui rantai RNA, inti memiliki enzim reverse transkriptase. Nah, ini nanti yang membalik ya. Enzimnya ini dari RNA menjadi untaian DNA yang double helix. Kemudian ada enzim integrase, ini mengintegrasikan hal-hal yang terkait dengan proses pertukaran nanti, proses pembentukan virus dan lainnya. Dan enzim protease ini adalah enzim yang digunakan untuk melakukan proses nanti pembentukan protein-protein untuk komponen virus. Nah, enzim reverse transkriptase berfungsi mengubah RNA virus menjadi DNA. Enzim integrase berfungsi mengintegrasikan DNA virus dengan DNA sel inang. Jadi setelah terjadi rekombinan lalu diintegrasikan. Dan enzim protease berfungsi dalam menggerakkan protein prekursor membentuk protein lain. Jadi kalau dikatakan di sini, virus HIV ini sudah mempersiapkan diri dan memang termasuk virus yang cerdas karena sudah menyiapkan, sebelum mengambil alih dia sudah menyiapkan beberapa komponen agar dia bisa mampu mengendalikan sel inangnya ya secara enzimatik. Lanjut lagi kita struktur virus di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada virus HIV1 strukturnya, bahwa pembentukan protein penyusun enzim-enzim ini disandi oleh genful. Di situ ada genful ya yang panjang putih di tengah. Kemudian enzim reverse transkriptase itu tersusun dari protein
P64 dan P5. Enzim protease dari P10 dan enzim integrasi dari P32. Nah, gen TAT berfungsi menyandi P14 yang akan menggerak transkripsi genom virus. Jadi sudah ada masing-masing fungsinya nanti gen-gennya tadi. Nah, kita pindah ke gen regulator. Gen reg berfungsi dalam mengendalikan mRNA melalui produksi P19. Jadi gen VIP menyandi P23 yang mempengaruhi infektivitas virus. Jadi kemampuan virusnya menginfeksi. Gen VVR menyandi P15 yang merupakan faktor transkripsi yang lemah. Dan gen VVU merupakan gen regulator bagi maturasi. Maturasi proses pematangan dari partikel atau komponen virus. Jadi menyiapkan virusnya ini menjadi dirakit ya menjadi virus yang utuh yang siap untuk dikeluarkan. Nah, gennya berperan bersama gen TAT dalam menekan sintesis MHC kelas 1 sehingga menurunkan kemampuan CTL membunuh sel terinfeksi HIV. Jadi sel sitotoksik limfosit. Jadi di sini dia dengan menekan ini maka MHC ini tidak mampu memberikan reaktivitas kepada sel sitotoksik untuk membunuh sel yang terinfeksi. Akibatnya sel tadi tidak dibunuh langsung. Lanjut ya, gen NAP ini merupakan regulator negatif yang akan membatasi replikasi virus melalui pembentukan P27. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman mungkin bisa melihat di sini gen HIV serta protein-protein yang disandikannya sebagaimana yang telah kita ceritakan tadi, yaitu di sini ya. HIV1 genomnya di sini ada GAG itu P53, kemudian GAG prekursor itu P18, P24, P15. Ini call struktural protein. Sementara itu full itu ada 2019 BP base pair. Ini adalah untuk P160 full prekursor itu P10, P66, P55, P32. Ini adalah enzim virus ya. Di sini ada protease, reverse transkriptase, integrase. Jadi jelas di sini peranan P160 ini untuk enzim-enzimnya. Sementara yang di ENV itu 1800 base pair ini adalah BGP 160. Ini glikoproteinnya, envelope prekursor. Jadi endostruktural protein ekstraseluler dan intraseluler. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini untuk lebih jelasnya kita lihat lagi pada tabel berikut ini. Ya kan, GAG 53 kilodalton prekursor P53, P17, P24, P9 dan P7. Fungsi airnya protein nukleokapsid inti P17. Ini berkaitan dengan permukaan dalam amplop P24. Yaitu membentuk lapisan dalam nukleokapsid P9. Komponen nuklei inti P7 berikatan dengan langsung dengan genom RNA. Sementara ENV itu 160 kilodalton. Prekursor GP 160, GP 120 dan GP 41. Jadi 150 tadi kan ke 120 dan 41. Jadi glikoprotein amplop GP 120 ini menonjol dari amplop menempel pada CD GP41. Jadi protein transmembran di sini memiliki komponen untuk menempel pada sel target. Jadi ini adalah reseptornya ya. Sementara yang full ini adalah prekursor P64, P51, P10 dan P32. Ini terkait dengan enzimnya. Yaitu P64, P51 fungsi enzim reverse transkriptase, P64 itu RNase, P10 itu fungsi protease, P32 itu fungsi integrase. Nah, sementara tambah-tambahan lain yaitu P21 di sini memacu infektivitas virion bebas, kemudian VVR P15. Dia di sini mengaktifasi proses transkripsi secara lemah, sementara TAT ini arahnya ke P14, mengaktifasi transkripsi secara kuat. Sementara REP itu P19 itu mengendalikan proporsi mRNA untuk protein struktural dan regulator. Nah, NAP itu produknya yaitu P27 tidak memiliki fungsi regulatoris yang spesifik.
Sementara VVU P16 ini produknya yaitu diperlukan untuk budding dari sel inang. Jadi jelas ya, di situ kita bisa melihat masing-masing sudah disiapkan oleh virusnya untuk fungsi masing-masing pada saat dia masuk menyerang sel inang. Nah, masuk lagi kita pindah ke struktur virus di sini ya. Komponen yang paling penting pada HIV1 itulah GP120, GP41 dan P24. Nah, ini kan paling luar di sini nih. Ini tempat di mana dia melakukan proses pengenalan ya kan, reseptornya, reseptor di GP120 yang mana batangnya yang berlekatnya itulah GP41. Nah, antigenitas HIV1 sangat ditentukan oleh GP120 dan GP41 karena keduanya glikoprotein tersebut berperan dalam interaksi dengan reseptor CD4 pada permukaan sel inang. Jadi tempat saling mengenal, menempel dulu. Kalau sudah oke, maka terjadi ikatan reseptor ini sudah mengenal, maka bisa terjadilah proses namanya nanti yang akan datang yaitu fusion. Fusion ini membelahnya virus, masuknya RNA beserta kapsid-kapsidnya dengan enzimnya ke dalam sitoplasma sel target inang yang sudah siap diinfeksi. Nah, lanjut lagi ya, protein GP41 merupakan mediator dalam penyatuan endovirus dengan membran sel inang saat terjadi infeksi. Nah, ini adalah jembatannya untuk membuka ya membran si sel inang. Nah, protein P24 itu berlokasi di inti virus. Ini menentukan nanti virus intinya yang siap untuk melakukan proses enzimatik ya dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Antibodi spesifik P24 itu tidak mampu menetralisasi virus, tetapi jika muncul merupakan suatu parameter terjadinya infeksi oleh HIV. Nah, lanjut lagi kita ya ke bagian kuliah, perkuliahan IMLTD HIV bagian 2. Di sini kita lanjut membahas mengenai siklus hidup virus HIV, cara penularan, manifestasi klinis, tahapan stadium dan diagnosis laboratorium. Kita mulai lanjut lagi di siklus hidup virus HIV. Yang pertama, penetrasi. Perjalanan infeksi HIV di dalam tubuh manusia diawali dari interaksi GP120 yang kita bahas tadi ya pada selubung HIV. Ini reseptornya berikatan dengan reseptor spesifik CD4 yang terdapat pada permukaan sel target. Kebanyakan limfosit T CD4 yang terinfeksinya. Teman-teman bisa melihat di situ ya, dia mengenal dulu dengan menempelkan GP140 pada permukaan sel target yaitu sel CD4. Sel target utama adalah sel yang mampu mengekspresikan reseptor CD4. Misalnya astroid, mikroganglia, monosit, makrofag, limfosit, Langerhans dendritik. Jadi ini adalah selain dari CD4 ini yang bisa diinfeksi oleh virus HIV. Nah, penetrasi selanjutnya di sini teman-teman ya, interaksi GP120 HIV dengan CD4 mengakibatkan terjadi ikatan antara HIV dengan sel target. Ikatan tersebut semakin diperkuat oleh koreseptor kedua sehingga GP41 dapat memperantarai masuknya virus ke dalam sel target dengan cara fusion membran. Jadi GP41 ini bersatu dengan membran virus, membelah membran virus sehingga masuklah bagian dari materi genetik virus ke dalam sitoplasma sel target. Dengan fusi kedua membran memungkinkan semua partikel HIV masuk ke dalam sitoplasma sel target. Seperti pada gambar ya, sudah masuk dia, lalu masuk di sini terjadilah proses selanjutnya. Yaitu proses setelah penetrasi. Penetrasi yang selanjutnya itu informasi genetik HIV yang masuk terbawa melalui genom RNA itu terbawa masuk ke dalam sitoplasma sel host baru. Jadi RNA-nya masuk bersama dengan enzim-enzim yang siap beraksi nanti pada saat di dalam sitoplasma. Jadi genom RNA disertai peran enzim repas transkriptase akan membantu DNA untaian tunggal single stranded DNA ini dan akan lebih lanjut menjadi transkripsi membentuk DNA untaian ganda. Di sini mulai kerja repas transkriptase.
menjadi double stranded DNA untuk berintegrasi ke dalam genom sel host. Jadi separuh punya sel host RNA-nya, separuh punya si virus. Kemudian digabungkan menjadi double helix di sini, single stranded di sini. Menjadi double. Nah, kemudian kita pindah ke silikus hiloparis yang kedua, yaitu integrasi dan transkripsi. Sudah bergabung di sini. Genom DNA untaian ganda hasil rekombinan dari host dengan RNA virus ini membentuk kompleks dengan sel host disertai terpadunya berbagai protein virus, termasuk metrik, integrase, dan VRV yang berhasil ditransport ke dalam inti. Kemudian pada awal sintesis protein, mRNA disintesis di dalam nukleus melalui proses yang melibatkan pemasangan basa. Karena dia sudah dalam bentuk DNA rekombinan untaian ganda, dia mampu melakukan perintah ya, yaitu mensintesis protein. Jadi protein tadi disintesis nanti akan setelah disintesis satu-satu, kemudian dirakit ya, sebagaimana kita misalnya ingin membuat sepeda, kita kita olah dulu komponen-komponennya, nanti ada proses yang namanya perakitan. Nah, sistem pemasangan yang kompleks ini akhirnya mengikatkan asam amino dalam urutan yang sudah ditentukan oleh DNA di nukleus yang genom untaian ganda tadi. Nah, genom HIP yang berhasil berintegrasi ke dalam genom sel host ini disebut dengan propirus. Jadi di sini propirus ya merupakan genom HIP yang sudah berintegrasi atau rekombinan. Lanjut lagi ya di sini teman-teman. Kita masuk ke siklus hidup virus, yaitu replikasi virus, yaitu nomor 3. Propirus masuk ke dalam sel host dengan perantara enzim integrasi. Penggabungan ini menyebabkan propirus menjadi tidak aktif sehingga sementara proses transkripsi dan translasi berhenti. Nah, sel target yang terpapar HIP tersebut mengalami perubahan aktivitas menjadi aktif memproduksi sitokin. Nah, selanjutnya di sini pada saat replikasi, enzim polimerase mentranskripsi DNA menjadi RNA yang secara struktur berfungsi sebagai RNA genomik dan mRNA. Jadi messenger RNA. RNA keluar dari nukleus, kemudian mRNA mengalami translasi menghasilkan polipeptida. Nah, polipeptida yang terbentuk bergabung dengan RNA menjadi inti virus baru. Jadi diselubungilah inti virus baru ini nanti dengan tambahan-tambahan. Jadi sudah terbentuk dulu, yang penting adalah RNA-nya beserta enzimnya, kemudian diselubungi, nanti ya sudah diselubungi oleh kapsid. Nah, lanjut lagi kita di sini ya, teman-teman di sini untuk proses selanjutnya pada replikasi virus, yaitu inti ini membentuk tonjolan pada permukaan sel dan kemudian polipeptida mengalami diferensiasi fungsi yang dikatalisa oleh enzim protease menjadi protein dan enzim yang fungsional, membentuk tonjolan benjolan ya, lalu terselubunglah inti yang dilengkapi dengan selubung kolesterol dan glikolipid permukaan sel host guna membentuk envelop. Dibentuklah envelop nanti. Lalu akhirnya terbentuk virus baru yang lengkap dan matur. Ini keluar dari sel target untuk menyerang sel target berikutnya. Demikianlah kira-kira siklus hidupnya terjadi seperti itu berulang-ulang. Kita tahu ya, hasil dari replikasi ini menghasilkan beribu-ribu bahkan banyak sekali berjuta-juta virus yang siap menyerang sel selanjutnya. Nah, kita pindah ke cara penularan virus HIP. Nah, kita pindah ke penularannya ya. HIP dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung dengan darah ataupun cairan tubuh, cairan semen, sekret vagina, cairan serviks, dan cairan otak. Virus juga dapat masuk melalui air mata, urin, keringat, dan ASI, hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi ini minoritasnya. Kalau mayoritasnya adalah melalui cairan semen, sekret vagina, serviks ya. Penularan HIV dapat terjadi melalui berbagai cara, misalnya kontak seksual, kontak dengan darah ataupun sekret infeksius, misalnya di sini tertusuk, alat suntik, kemudian transfusi ya.
Kemudian lagi dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, dan pemberian ASI. Jadi nanti anak yang misalnya normal, aman dilahirkan, tapi karena ibunya memberi ASI, maka anaknya tertular HIV juga. Nah, berikut ini transmisinya di sini ya, menggunakan adalah beberapa hal di sini, yaitu tidak terproteksi seksual, kemudian penggunaan obat dengan jarum suntik, transfusi darah, kehamilan, dan penggunaan bahan-bahan tidak steril ya, alat-alat suntik, gunting, dan lainnya. Dan di sini cara penularan yang paling terbanyak melalui hubungan seksual. Masih kita di cara penularan virus HIV ya di sini. Yang pertama kita bahas yaitu melakukan hubungan seksual dengan pengidap HIV tanpa menggunakan kondom. Jadi baik secara vaginal, oral maupun anal. Jadi mencapai 80-90% total kasus di dunia. Jadi yang paling dominan ini adalah kasus seksual penularan HIV yang terjadi saat ini di dunia. Kontak langsung dengan darah, produk darah ini transfusi ya, atau jarum suntik yang sudah tercemar HIV, yaitu transfusi darah yang tercemar, pemakaian jarum suntik yang tidak steril, penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik dipakai secara bersamaan, dan kecelakaan tertusuk jarum pada petugas kesehatan. Jadi ini adalah tambahannya yang langsung kontak dengan jarum dan penggunaan transfusi. Nah, kita pindah lagi masih di yang selanjutnya, yaitu yang penularan nomor 3, pembuatan tato dilakukan tidak dengan alat-alat yang steril dan penggunaan pisau cukur yang tidak diganti pada saat bercukur di salon. Jadi hati-hati sekali ini penggunaan yang sifatnya mampu melukai ya. Misalnya pada saat bercukur itu bisa menyebabkan luka, yang mana bekas dipakai orang HIV, maka risiko bisa terjadi penularan. Lanjut lagi yang nomor 4, transmisi secara vertikal dari ibu pengidap HIV kepada bayinya selama proses kelahiran dan melalui ASI. Jadi ini penting sekali. Ternyata ini juga menjadi penyumbang terbanyak juga HIV. Nah, kita pindah dari penularan ke manifestasi klinis HIV. Infeksi HIV yang sedang berlangsung menyebabkan penurunan jumlah sel CD4 yang progresif. Pada penderita HIV/AIDS, jumlah sel CD4 terus menurun, dan pada saat infeksi oportunistik mulai muncul, semua sel CD4 akan hilang. Nah, untuk jelasnya kita melihat lagi gambar seperti gambar sebelumnya. Di sini ya jelas dia bertolak belakang, di sini viral load melonjak bersamaan dengan CD4 yang menurun drastis. Lalu kita pindah ke tahap stadium HIV. Yang pertama yaitu tahap 1, yaitu periode jendela, window period. Di sini virus HIV masuk ke dalam tubuh sampai terbentuknya antibodi terhadap HIV dalam darah. Jadi tidak ada tanda-tanda khusus, penderita tampak sehat dan merasa sehat. Tes HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus ini. Lalu tahap ini disebut dengan periode jendela, waktu jendela di sini ya window period. Umumnya berkisar 2 minggu sampai 6 bulan. Tapi ada juga yang mengatakan itu tidak sampai 6 bulan ya. Ada yang mengatakan hanya 2 minggu sampai 3 bulan. Ini tergantung masing-masing literatur berbeda. Nah, kita pindah ke stadium selanjutnya, yaitu yang tahap 2, HIV positif tanpa gejala. Jadi sudah positif, bisa dideteksi antibodinya atau HIV-nya. Virus HIV berkembang biak di dalam tubuh. Tidak ada tanda-tanda khusus, penderita tampak sehat dan merasa sehat. Tes HIV sudah dapat mendeteksi status HIV seseorang karena telah terbentuk antibodi terhadap HIV. Jadi di sini teman-teman ya, di sini di sini penggunaan atau deteksi secara laboratorium sudah bisa mendeteksi. Umumnya tetap tampak sehat selama 5 sampai 10 tahun, tergantung daya tahan tubuh penderita. Jadi rata-rata 8 tahun. Jadi di sini pasiennya masih sehat
Dan pastinya di sini secara laboratorium sudah bisa mendeteksi. Nah, lanjut kita ke tahap selanjutnya yaitu tahap 3 di sini. HIV-nya positif namun sudah muncul gejala. Jadi lanjutan dari 8 tahun atau 10 tahun ya setelah terinfeksi. Nah, sistem kekebalan tubuh semakin turun. Mulai muncul gejala infeksi oportunistik, misalnya pembengkakan kelenjar limpa di seluruh tubuh, diare terus-menerus, dan flu. Umumnya berlangsung selama lebih dari 1 bulan tergantung daya tahan tubuhnya. Jadi perjalanannya tadi kan dari awal misalnya tahap permulaan tadi yang window period sekitar 6 bulanan, lalu lanjut ke 8 tahun 10 tahun, ini lebih di atas dari 8 tahun 10 tahun yaitu tahap positifnya. Nah, setelah itu nanti masuk lagi ke stadium selanjutnya yang keempat, tahap 4 yaitu AIDS. Ini adalah terminal atau stadium akhir. Jadi kondisi sistem kekebalan tubuh sangat lemah. Jadi berbagai penyakit lain, infeksi oportunistik semakin parah. Dan biasanya di sini pasiennya mengalami penurunan yang sangat drastis. Badan kurus, sistem imun lemah, dan biasanya dirawat di rumah sakit. Lanjut lagi ya di sini tahap stadium HIV. Di sini kita lihat dari tahapan stadium-stadiumnya. Pertama, stadium 1 itu tidak ada gejala, yaitu tidak ada penurunan berat badan. Kemudian hanya lymphadenopati generalisata persisten. Jadi kayak pembengkakan pada limpe ya yang menetap. Sementara stadium 2 itu penurunan berat badan kurang dari 10%, ISPA berulang seperti sinusitis. Ya di sini ada mengalami pilek ya. Otitis media di sini peradangan pada telinga, tonsilitis, faringitis. Jadi radang di tenggorokan, radang di tonsil. Kemudian herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, luka di sekitar bibir itu keelitis angularis, kemudian ulkus mulut berulang, jadi kayak ada mulut ini pecah ya seperti berkoreng ya luka. Lalu ruam kulit yang gatal, dermatitis seborrheic, kemudian infeksi jamur pada kuku. Sementara kita pindah ke stadium 3, ini gejalanya lebih berat lagi, penurunan berat badan kurang dari 10%. Lalu diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. Kandidiasis oral atau oral Helicobacter. Jadi di sini kandida menyerang pada mulut. Lalu TB paru dalam 1 tahun terakhir, kemudian lemphadenitis TB. Di sini dia mengalami tuberkulosis yang parah ya. Kemudian infeksi bakterial yang berat seperti pneumonia dan piomiosis. Nah, ke hematologi, anemia kurang dari 8 gram per dl dan trombositopenia kronik. Jadi kurang dari 50.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi trombositopenia lumayan ya, cukup berat. Sementara di stadium selanjutnya, stadium 4, stadium terakhir, ini adalah stadium wasting, stadium penutup ya dari HIV. Kemudian pneumocystis, jadi pneumocystis carini nanti ya. Kemudian pneumonia bakterial yang berat berulang dalam 6 bulan, kandidiasis esophagus, jadi esofagusnya mengalami infeksi kandida. Herpes simplex ulceratif lebih dari 1 bulan. Lalu limfoma, sarkoma Kaposi. Jadi di wilayah mulut-mulut ini ada seperti penyakit benjolan ya, merah-merah. Kemudian lagi itu akibat infeksi tadi ya, sarkoma Kaposi, kanker serviks yang invasif ini pada wanita, retinitis cytomegalovirus, kemudian TB ekstraparu, toxoplasmosis, encephalopathy virus, meningitis cryptococcus, infeksi mycobacterium non TB meluas, kemudian leukoencephalo multifokal progresif dan cryptosporidiosis kronis mikosis meluas. Nah, pada stadium 4 ini merupakan stadium akhir penderita mengalami berbagai penyakit oportunistik karena defisiensi imun. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini mungkin ada kandidiasis esophagus, kemudian sarkoma Kaposi, herpes simplex, kemudian meningitis cryptococcus. Dan pastinya adalah pneumocystis carini. Nah, kita pindah lanjut ke diagnosis laboratorium di sini sebagai penutupnya.
Secara garis besar dapat dibagi menjadi pemeriksaan serologik untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap HIV. Jadi nanti dicari adalah antibodinya. Yang kedua, pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan virus HIV-nya. Ini virusnya yang dideteksi. Deteksi adanya virus HIV dalam tubuh itu dapat dilakukan dengan isolasi dan biakan virus, deteksi antigen, dan deteksi materi genetik dalam darah. Nah, masuk kita ke diagnosis laboratorium. Pemeriksaan yang lebih mudah dilaksanakan adalah pemeriksaan terhadap antibodi HIV. Nah, ada yang menggunakan rapid screening, namun di transfusi darah itu sebagai screeningnya menggunakan ELISA, Enzim Linked Immunosorbent Assay, aglutinasi atau dot blood immunobinding assay. Nah, metode yang biasa digunakan di Indonesia adalah dengan ELISA untuk unit transfusi darah atau donor darah. Lanjut lagi kita di sini ya untuk diagnosis laboratorium. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tes terhadap antibodi HIV ini yaitu adanya masa jendela. Seperti tadi ya, window period. Jadi pada masa jendela itu adalah waktu sejak tubuh terinfeksi HIV sampai mulai timbulnya antibodi yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan. Jadi tipis kemungkinan di masa jendela ini ditemukan antibodi. Jadi antibodi mulai terbentuk pada 4-8 minggu setelah infeksi. Kalaupun ada, terbentuk dengan kadar atau titer yang rendah, yang mana mungkin bisa dideteksi dengan ELISA, namun mungkin dengan rapid bisa tidak terdeteksi. Jika pada masa ini hasil tes HIV pada seseorang yang sebenarnya sudah terinfeksi HIV itu dapat memberikan hasil yang negatif. Nah, negatif ini berarti nanti kalau kecurigaannya yang sudah tinggi, artinya sudah yakin dia ini adalah hubungan berisiko, kecurigaannya cukup tinggi, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang 3 bulan kemudian. Jadi plus 3 bulan nanti ya. Seseorang dinyatakan terinfeksi HIV apabila dengan pemeriksaan laboratorium terbukti terinfeksi HIV. Biasanya setelah ditunggu selama 3 bulan nanti titer antibodinya akan melonjak. Nah, baik dengan metode pemeriksaan antibodi dan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya virus dalam tubuh. Nah, diagnosa AIDS untuk kepentingan surveillance itu dengan limfosit CD4, yaitu kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi di atas mengenai diagnosis untuk AIDS ya, dan untuk kepentingan surveillance dan juga untuk pemberian ARV. Nah, dengan berakhirnya diagnosis laboratorium, maka berakhir sudah materi kita tentang IMLTD, tentang virus HIV yang mana ini merupakan yang paling utama ya, kasus infeksi menular yang disebabkan oleh virus dan paling berbahaya dibandingkan yang lainnya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Bye.